Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ghfir lana zunubana. Amin ya Rabbal Alamin. Melanjutkan kembali pembacaan kitab hadis, kitab yang disusun oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, kitab At-Targhib wa Tarhib, berupa dalam bentuk ayat dan hadis Nabi. Kali ini kita masuk pada pertemuan lalu kita membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan etika bekerja. Kali ini kita masuk dalam pembahasan dalam jual beli, tetapi masih dalam bab etika. Kita tak masuk ke dalam bab fikihnya. Hadis yang akan kita baca, hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahimallahu, Allah menyayangi, Allah menyukai, Allah memberikan rahmat, abdan, seorang hamba, seorang manusia, samhan iza ba'a, samhan iza ishtara. Dia musamahah itu artinya mempermudah menjual dan mempermudah dalam urusan membeli. Samhan iza qada, samhan iza qtada. Begitu juga mempermudah apabila dia memutuskan sesuatu. Ini etika yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam interaksi kita yang berkaitan dengan muamalah. Dan juga bahkan dalam urusan hukum sekalipun, Allah menghendaki kita mengambil kebijakan yang paling mudah untuk dijalankan orang lain, tidak malah memilih mengambil kebijakan yang itu rumit untuk orang menjalankannya. Hadis ini didukung oleh pernyataan para sahabat Nabi SAW, di mana sahabat-sahabat menceritakan bahwa Nabi itu kalau ada dua perkara, pasti dia memilih mana yang lebih mudah. Maka adab kita kepada orang lain dan juga dalam bentuk kasih sayang kita kepada orang lain dalam berjualan maupun dalam membeli, maksudnya dalam transaksi apapun itu, jual belikah itu, hutang piutangkah itu, dan bahkan dalam urusan hukum sekalipun, dalam urusan kebijakan-kebijakan kita sebagai atasan, maka kita memilih mana yang menurut kita lebih mudah untuk dijalankan orang, bukan memilih mana yang lebih rumit. Meskipun ada aturannya ya, mempermudah bukan berarti melonggarkan aturan. Karena kalau kita lihat dalam Al-Baqarah ayat 282 itu kan aturan di dalam bertransaksi, hutang piutang, tapi semua transaksi masuk di dalam itu, di mana Allah menghendaki pencatatan yang rapi di dalam segala bentuk transaksi. Bahkan ulama ketika mengkaji kenapa ayat itu paling terpanjang dalam Al-Quran, dari 6.263 ayat dalam Al-Quran, ternyata ayat yang memerintahkan untuk mencatat segala bentuk transaksi lebih panjang, bahkan lebih panjang daripada ayat-ayat yang memerintahkan sholat, lebih panjang daripada ayat-ayat yang menyuruh beribadah. Nah, karena Allah Maha mengetahui bahwa kita sengketa yang paling banyak itu jika administrasinya tidak baik, kan begitu. Buktinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kan sekarang kita transaksi kita tercatat, ada notaris dan segala macam. Beberapa masjid di Pekanbaru ini itu digugat oleh ahli waris, orang yang berwakaf tanah masjid. Ada beberapa masjid itu bertahun-tahun di pengadilan tak selesai-selesai. Mengapa? Karena dulu orang mungkin saling percaya. Ada orang bangun masjid, dia bilang pakailah tanahku. Ya dulu mungkin dengan kalimat-kalimat seperti itu dianggap sudah cukup gitu.
dengan ucapan-ucapan saling percaya itu. Ada orang-orang tua kampung punya tanah banyak, dia bilang pakai tanahku aja lah bangun masjid. Tapi belakangan anak-anak cucu cicitnya yang mungkin serakah, dia lihat ada kelebihan-kelebihan tanah yang digunakan masjid itu, dia mau ambil MDA-nya, dia ambil segala macam. Nah, intinya agama meminta kita untuk mempermudah jika ada pilihan-pilihan. Ada pilihan-pilihan. Kita ada 5 pilihan. Maka mana yang paling mudah untuk dijalankan, maka Rasulullah lebih suka kita memilih mana yang lebih mudah dijalankan dalam segala urusan, baik kita dalam kebijakan kita dalam rumah, baik dalam kebijakan kita dalam pekerjaan, dalam kebijakan apapun. Maka kata Rasulullah, dalam jual pilihlah mana yang lebih memudahkan si pembeli, dalam membeli pun pilihlah mana yang lebih memudahkan bagi si penjual. Nah, begitu kurang lebih. Jika ada orang meminta hukum, maka hukumkanlah yang lebih ringan. Maka kalau kita lihat, memang kalau Mesir untuk urusan muamalah ini sangat ringan sekali. Artinya pendapat yang dipilih itu lebih banyak pendapat yang lebih memudahkan, terutama dalam urusan transaksi-transaksi. Walaupun nanti ada pendapat-pendapat banyak ya dalam suatu kasus misalkan, tapi yang dipilih itu bukan ini mazhab apa, tapi yang dipilih itu adalah bagaimana masyarakat yang lebih mudah untuk mereka memakai hukum itu. Karena prinsipnya hukum itu yang akan memakainya adalah orang lain. Orang yang memutuskan hukum kadang tidak memakai hukum itu. Yang akan memakaikan hukum ataupun kebijakan kita kan orang lain. Maka prinsip kita dalam membuat suatu kebijakan itu adalah kira-kira orang yang akan menjalankan kebijakan itu merasa mudah atau merasa sulit. Baik dalam urusan pekerjaan sekalipun. Maka jika ada 2 pilihan, Rasulullah mengajarkan kita cari pilihan itu yang lebih memudahkan. Dalam urusan agama sekalipun, malah yang diminta itu adalah mana yang lebih memudahkan. Nah, maka Islam itu agama yang bagaimana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu prinsip pertama. Tidak ada ketetapan agama Islam yang di luar batas manusia untuk memikul beban itu. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsipnya adalah Islam ini adalah agama yang samhah. Samhah itu apa? Samhah itu dalam segala urusan itu mudah. Dalam segala pilihan itu mana yang lebih mudah. Nah, jadi ini prinsip orang beriman, saling menyayangi satu sama lain. Di antara praktek saling menyayangi itu dalam segala bentuk interaksi sosial maupun dalam transaksi sekalipun, itu lebih memilih mana yang lebih mudah. Namun dengan catatan tetap saja dia memilih mana yang tentu saja ketentuannya adalah tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, ini masalah jual beli yang disebutkan di sini, ada adab di mana kita harus saling memudahkan. Lalu kemudian adab jual beli berikutnya yang dicantumkan oleh Said Muhammad bin Alawi. Muhammad bin Alawi di sini adalah hadis diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW mengatakan, al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Ini dalil dalam fikih bahwa di dalam transaksi jual beli itu ada hak khiyar selagi belum meninggalkan majelis. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Jika si penjual maupun si pembeli jujur, mereka diberkahi dalam jual belinya. Jujur ini prakteknya banyak ya. Si pembeli harus dituntut jujur, si penjual juga dituntut jujur. Si pembeli gimana praktek kejujurannya hari ini? Coba kita lihat di pasar itu. Ibu-ibu bagaimana dia nawar barang. Dia bilang gini, dia pengaruhinya penjual itu, Kak berapa harganya? 200. Kata dia di sana 150. Padahal dia tidak ada di sana. Dia cuma mencari kalimat yang mempengaruhi si penjual. Itu praktek. Sederhana, tapi itulah praktek jual beli yang haram. Ketidakjujuran dari sisi si pembeli dan juga ketidakjujuran dari sisi penjual. Kalau dari sisi penjual tentu lebih banyak lagi mempermainkan timbangan, mempermainkan kualitas, tidak jujur dalam kualitas. KW dibilangnya original. Kalau dia orang terpengaruh dengan kebohongan itu, maka hasil penjualannya haram. Walaupun sekedar bilang ini KW berapa Kak? KW 3 padahal KW 4 misalkan. Ya terpengaruh orang dengan itu, maka dia hasil penjualannya haram.
Begitu juga orang yang menawar barang tadi, walaupun dia cuma dapat diskon 10.000 dengan kebohongannya, maka itu haram hukumnya. Tidak ada keberkahan. Wa in katama wa kazzaba, kalau mereka berdusta, tadi kalau mereka jujur mereka diberkahi. Kalau mereka berdusta, fa asa ayarbaha ribahan, bisa jadi mereka dapat untung dengan kebohongannya. Seperti tadi, dia bilang di sana cuma 150 kak, kok kakak jualnya 200, tentu dikurangi oleh si penjual. Si penjual pun bilang ini limit ini kak, gak ada lagi barangnya nih, ini limit kakak ambil lah, nanti barang ini habis. Itu kan juga kebohongan. Jangan-jangan di gudangnya masih banyak gitu. Kata Rasulullah, bisa saja dia dapat untung, bisa jadi dapat untung dia 10.000 atau 15.000. Wa yamhaqa barakata bai'ahima. Tapi mereka kehilangan keberkahan. Kenapa mereka kehilangan keberkahan? Karena dengan hasil tipuan itu mereka hasil tipuan itu menyebabkan dia menjadi haram. Kalau efeknya haram apa? Efeknya haram banyak. Kalau sudah haram, maka kita makan pun mendapatkannya haram, membelanjakannya pun tidak sembarangan. Uang haram hanya boleh dimanfaatkan untuk fasilitas umum. Gak bisa digunakan untuk berangkat umrah, tak bisa dimasukkan kotak masjid. Uang haram tak bisa disedekahkan kepada orang lain. Uang haram hanya boleh digunakan untuk kebutuhan khalayak ramai, untuk fasilitas-fasilitas umum. Kalau kita pakai dia, maka ibadah kita tertolak. Mendapatkannya haram, menggunakannya haram lagi. Kalau kita gunakan sedekah pun tertolak. Doa-doa kita di baju ini bisa jadi ada ketika nawarnya kemarin berbohong, sehingga seharusnya 200.000 jadi 190, berarti 10.000-nya haram. 10.000-nya haram, maka dipakai ibadah. Ibadah itu bisa rusak ibadahnya. Berdoa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Jadi kalau berkumpul halal dan haram, kaidah agama kita itu iza ijtama al halal wal haram, jika dicampurkan yang halal yang haram, fagulibal haram, maka dia jadi haram bukan jadi halal. Sekilo babi, 20 kilo sapi, dominannya sapi, tapi kalau dicampur dia jadi haram bukan jadi halal. Dicampur nih, kan lebih dominan sapi daripada babinya, tapi karena dicampur, walaupun sedikit babinya, dia jadi haram. Di kantong kita belanja, beli baju, beli makanan, ya 90.000-nya halal, tapi 10.000-nya haram. Maka itu jadi makanan haram, tidak jadi makanan halal untuk kita. Nah, maka hati-hati, sensitif sekali. Dalam pekerjaan pun bisa haram. Ketidakjujuran dalam bekerja juga membuat gaji jadi haram. Menipu jam kedatangan, menipu pelaporan kerja kepada atasan, itu mempengaruhi halal atau haramnya gaji. Ketidaketosan mempermainkan etos kerja, tidak ada etos kerjanya, buruk etos kerjanya, itu juga mempengaruhi halal atau haram yang didapatkan. Kalau kita mengukur gaji kita dengan pekerjaan kita, lalu kita kerjanya asal-asalan, gaji kita cuma UMR 3 jutaan, kerjaan yang kita kelola itu seharusnya kita dapat 20 juta, lalu kita bilang, saya kerja santai-santai aja lah, gaji saya juga tak banyak. Padahal di kontrak kerja ada. Mematuhi kontrak kerja itu hukumnya wajib. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, tunaikan janji kalian, janji-janji kalian, kontrak-kontrak kalian. Maka kalau kita sudah tertangani kontrak kerja, wajib bekerja sesuai dengan kontrak. Kalau tidak, itu mempengaruhi gaji kita. Bisa halal, bisa haram. Nah, ini sensitif. Maka kalau daripada kita makan haram, bagus berhenti. Kalau nggak sanggup rasanya. Kalau kita tak mau makan haram, bekerja sesuai dengan kontrak kerja. Etos kerja harus dijaga. Orang makin tinggi etos kerjanya, pahalanya makin besar. Innallaha yuhibbul mu'min. Allah suka dengan orang. Iza amila ahadukum ayutqinah. Kalau dia bekerja, dijaganya etos kerja yang tinggi. Artinya apa? Semakin tinggi etos kerja kita, kegigihan kita, makin besar pahala yang Allah kasihkan dalam lelah letih kita dalam bekerja. Allahu a'lam bishawab. Hati-hati dengan yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.